Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinati fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibinal karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para asatidat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula pembawa acara Ustaz Alimuddin, beliau murid saya waktu masih di At-Tahirin, yang sekarang udah ganti jadi Alwil. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa kembali hadir di masjid kita tercinta dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh Ahad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah dan diberkahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap pagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa buat umatnya, Allahumma barik lana fi buhurina. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dan pada umat kami di setiap paginya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidaklah lupa tercurahkan pada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia Allah ciptakan di alam dunia ini sebagaimana kemudian kita sudah pahami dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia di alam dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah yang begitu luas maknanya, maka disebutlah ibadah ini menjadi satu amal soleh. Dan amal soleh ini Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kebaikan-kebaikan, janji Allah terhadap manusia ini Allah berikan kebaikan. Karena dulu waktu kita masih berada di satu alam yang namanya alam ruh, tatkala manusia seluruh ruh dikumpulkan dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman di mana nanti kiamat akan terjadi, seluruh ruh dikumpulkan pada satu alam namanya alam ruh. Begitu kumpul di alam ruh, Allah mengatakan, hai ruh, alastu birabbikum, yang kemudian kita baca itu, kata Allah dalam Al-Quran, apakah kau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Alastu birabbikum,
Apakah kau akan beriman kepadaku? Apa kau akan beribadah kepadaku? Apa kau akan mengikuti syariat ajaran yang akan aku berikan terhadapmu nanti tatkala kau ada di alam dunia? Kemudian kita semua mengatakan qalu bala syahidna. Ya, saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan ngeluarin zakat, saya bakalan pergi haji, saya bakalan kemudian menyambung tali silaturahmi antar saudara dan seterusnya. Ini perjanjian kita di alam roh. Sehingga tatkala manusia dimasukkan ruhnya pada setiap cabang bayi di usia 4 bulan kandungan dengan segala ketentuan dan aturannya, begitu 9 bulan 10 hari kadang tidak sampai, kemudian dikeluarkan bayi itu dari rahim seorang ibu, maka sudah terkena khitab, maka diadzankan, dikomatkan kita. Kenapa sunnah diadzankan, dikomatkan? Agar tu bayi yang masih merah kemudian dia paham, nak, walaupun kau belum bisa mendengar telingamu, hatimu belum bisa bergerak untuk bisa merasakan segala sesuatu, tapi ingat di dalam dirimu ada ruh yang kemudian aku ingatkan kembali, ada perjanjianmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berjalan kehidupan manusia dari kecil, tamyiz, murahik, baligh, remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal dunia. Tetapi dalam perjalanan manusia ini, maka ada satu ayat yang ingin saya bahas pada subuh kali ini. Kaitan kemudian kita kenapa harus beramal saleh. Dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la yajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa orang kemudian dia melakukan amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Jadi bahasa enak kita punya bahasa, kalau ada orang lanang, orang perempuan, kemudian dia melakukan amal soleh dan dia adalah orang yang beriman, yang pertama Allah janjikan dua hal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, dia akan diberikan sama Allah hidup yang enak. Yang kedua, wala yajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dia akan mendapatkan balasan dari Allah melebihi apa yang dia lakukan dari amal saleh itu. Kita bahas satu. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Ini Abdullah ibnul Mubarak lagi pergi haji. Begitu selesai melaksanakan haji, kemudian dia mau pulang ke tanah airnya, dia tawaf di Baitullah, melaksanakan tawaf wada. Saking ibadah yang capek karena tenaga terkuras, kemudian hari-hari kemudian panasnya bukan main di haram sana. Begitu dia tawaf baru dapat 2-3 kali tawapan, capek, tertidur nih Abdullah ibnul Mubarak, nyender badannya di Hijr Ismail, samping Ka'bah tuh ya. Begitu dia tidur, kemudian tiba-tiba mimpi. Di mimpinya kemudian datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia bilang, wahai Abdullah ibnul Mubarak, nanti tatkala kau pulang ke negerimu, mampirlah kepada seorang majusi yang bernama Bahran al-Majusi. Bilang ada salam dari Allah. Allah ridho ama hidup tuh si Bahran al-Majusi. Kaget Abdullah ibn Mubarak, kagetnya bukan main. Kemudian dia berludah 3 kali ke sebelah kiri. Cuh, cuh, cuh. Kayak ibu-ibu tuh tidur, ngimpi lakinya kawin lagi. Kan berludah dia 3 kali. Dia kenapa? Takut nih mimpi setan yang datang. Nggak mungkin lah masa orang majusi dapat salam dari Allah yang datang baginda Nabi. Bangun lagi, ambil wudhu lagi, dia terusin lagi tawafnya. Pada kehitungan selanjutnya capek lagi, ngantuk lagi. Sampai 3 kali Abdullah ibn Mubarak tidur dalam waktu dia tawafnya, ngimpi didatengin Nabi. Nabi bilang sama Abdullah Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, nanti kalau kau pulang ke negerimu di Syam sana, jangan langsung pulang ke rumahmu, datengin Abdullah Mubarak tuh sama seorang majusi yang bernama Bahran, ada salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah Mubarak bukan orang biasa, seorang ulama yang terkenal dengan kealiman dan kesalihannya. Bahkan dalam satu kitab ditulis Abdullah ibn Mubarak awliya'un min awliya'illah. Beliau adalah wali dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung Abdullah ibn Mubarak, kok ada orang majusi dapat salam yang nyamperin salam baginda Nabi dari Allah. Gua aja kagak dapat salam dari Allah. Begitu pulang selesai dari tawafnya, dia bawa pakaiannya, dia pulang ke tanah airnya. Dia datang Abdullah Mubarak nyari orang yang bernama Bahran al-Majusi. Begitu kemudian ketemu, wahai Bahran al-Majusi, ya, kenapa? Saya diperintahkan sama Nabi saya. Beberapa hari yang lalu saya mimpi, saya didatangin sama Nabi saya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baginda Nabi bilang, saya disuruh nyampain salam dari Allah buat kamu. Kamu dapat salam dari Allah. Allah ridho sama hidupmu. Lah, kok bisa? Iya, saya juga bingung. Sebelumnya saya pengen nanya, nih kata Abdullah ibn Mubarak, sampean ini punya amalan apa sehingga Allah kemudian ngasih salam, yang nyampein salam nih baginda Nabi? Kata Bahran al-Majusi, ya saya kan orang Majusi, kerjaan saya ya nyembah api. Itu kan nggak sesuai dengan ajaran agamamu, wahai Tuan, kata Bahran. Iya, ada nggak amalmu yang kemudian Allah begitu rindu terhadapmu sampai Allah ridho sama hidupmu? Kata Bahran al-Majusi, apa ya? Amal saya paling begini. Apa? Saya punya anak 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki. Anak saya cantik-cantik. Saya orang paling kaya di negeri ini, di kampung ini. Terus saya nggak mau anak saya jodohin sama orang lain. Lalu saya nikahkan anak saya dengan anak saya, anak perempuan saya sama anak laki-laki saya. Terus dah saya nikahin semua. Nah,
Kata Abdullah Mubarak, itu tidak boleh, haram di agama kami. Nggak mungkin Allah kemudian ridho dengan perbuatan itu. Apalagi ya, kata Abdullah, kata Bahran Al-Majusi, oh iya, kan anak saya tadinya 7, sisa 1 perempuan, ini yang paling cantik. Tidak ada orang kampung sini juga ngelamar anak saya, karena cantik, saya orang kaya, nggak mungkin ada yang mau. Akhirnya saya nikahin anak saya buat jadi istri saya. Nggak bisa, haram itu. Ada lagi nggak? Diingat-ingat sama Bahran Al-Majusi. Oh, ada satu lagi. Apa? Waktu saya lagi mau malam pertama, pesta selesai digelar, kemudian saya sudah masuk kamar sama istri anak saya yang menjadi istri saya. Terus saya mati-matikan lampu-lampu pelita di rumah saya. Dulu kan belum ada neon lampu kayak begini, dulunya pelita. Saya matikan lampu-lampu di rumah saya, di pojok-pojok rumah saya. Begitu kemudian saya mau berhubungan dengan istri saya yang anak menjadi istri saya, tiba-tiba ada seorang perempuan masuk ke dalam rumah saya. Dihidupin lagi tuh lampu saya, sehingga kemudian saya bangun ngeliatin kok ada orang nyalain lampu saya. Begitu perempuan, kemudian saya matiin lagi lampunya sampai 3 kali. Kemudian heran saya, takutnya nih perempuan nih bakalan maling rumah saya. Terus saya ikuti perempuan tuh dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu gang ke gang yang lain. Tiba-tiba sampailah saya terhadap pada rumah si perempuan paruh baya itu. Begitu dia masuk ke dalam rumah, ternyata ada banyak anaknya di dalam sana lagi nungguin emaknya pulang. Bu, udah lapar, mana makanannya? Kata sang ibu sambil membendung air mata. Nak, tunggu sebentar, makanan yang sedang ibu masak belum matang. Diintip sama Bahran Al-Majusi, ternyata di dapur itu sang ibu sedang masak satu panci besar, yang kemudian dibuka sama Bahran Al-Majusi. Air yang digodok bukan makanan, yang digodok batu. Dia bilang, nak, makanan belum matang. Kemudian sang ibu menengadahkan tangannya ke langit, seraya berkata, dalam kitab Qami'ut Tughyan ditulis oleh Syekh Ali bahwa kemudian perempuan itu mengadu kepada Allah, ya Rabb, malu rasanya hati ini menengadahkan pada makhluk yang lemah, menengadahkan tangan ini untuk meminta sesuatu dari rizkimu, sedangkan engkau yang punya rizki. Bahran Al-Majusi pulang dengan lari. Dia pulang ke rumahnya, makanan hidangan pesta yang masih tersisa dia taruh di nampan-nampan yang besar. Dia panggul gandumnya, dia panggul itu namanya roti yang kemudian banyak. Kemudian diketuk pintu si perempuan itu, Bu, bangunkan anak-anakmu, sudah waktunya makan. Apa kemudian kata Abdullah ibn Mubarak, hadza wa hadza, ini yang kemudian Allah ridha, ini yang kemudian Nabi sendiri yang datang ke saya untuk menyampaikan salam bahwa Allah ridha terhadap apa yang telah engkau lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat cerita Bahran Al-Majusi. Tidak ada iman dalam dadanya, tidak ada kalimat syahadat dalam mulutnya, tapi apa yang dilakukan oleh Bahran Al-Majusi menggoyahkan arasnya Allah,
kemudian membangunkan tidurnya Nabi di persariannya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah lewat mimpinya Abdullah ibnul Mubarak, wahai Abdullah ibnul Mubarak, kata baginda Nabi, sampaikan salam Allah terhadap Bahran al-Majusi, Allah ridho ama hidupnya. Begitu kemudian disampaikan itu terhadap Bahran al-Majusi, kemudian Bahran mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggallah Bahran dalam keadaan Islam. Ini orang yang gak punya iman, tapi kelakuannya jauh dari orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat kita 5 waktu, belum waktunya adzan udah datang kita ke masjid. Quran kita baca tiap saat. Tapi kemudian kelakuan kita seperti orang-orang yang tidak pernah sholat. Mulut kita kadang suka memberikan sesuatu yang mungkin orang lain jadi sakit hati. Ama tetangga nggak akur, ama orang tua ndak ada hormat dan takzimnya, ama istri kagak ada sayang-sayangnya, ama suami sentak-senter kata orang Betawi. Katanya iman, katanya ibadah, maka Allah menjanjikan sesuatu hal yang besar. Man amilan salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa ada orang yang beramal saleh, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, dan dia beriman sama Allah. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah berikan hidupnya enak. Punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Istri gampang diajak ibadahnya, suami sayang sama anak dan keluarga. Punya lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, enggak harus mahal punya rumah, enggak harus mahal punya makanan, tapi makanan itu menghantarkan kita duduk di majelis ilmu, makanan itu menghantarkan kita buat datang di tengah malam ngantuk bukan main, tapi sebab makanan halal yang masuk dalam perut kita, datang tuh alarm malam kita jam 1 kita bangun, jam 2 kita bangun, jam 3 kita bangun, ngadu kita sama Allah, ya Rabb. Tuh begitu orang yang amalnya saleh, orang yang amalnya baik, dia jaga ucapannya, dia jaga tangannya, dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya, dia jaga kemaluannya, dia jaga kaki dan kehidupannya. Maka Allah janjikan pertama hayatan thayyibatan, hidupnya bakalan enak, berkah. Nggak harus kaya, nggak harus punya kontrakan banyak, nggak harus kemudian punya deposito dan rekening yang penuh dengan nilai rupiah. Nah, dia bisa sholat, begitu takbir Allahu Akbar, nikmat betul dia takbir. Dia baca Fatihah pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia resapin maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Rabb, banyak dosa saya, banyak kekhilafan saya. Dia bangun di tengah malam, dia tidak bisa menghatamkan Fatihahnya karena dia merasa dirinya penuh dengan kehinaan, penuh dosa, penuh kenistaan dalam dirinya. Begitu nikmatnya dia beribadah di hadapan Tuhannya, sehingga tidak ada dunia dalam pikiran dan dalam hatinya.
Ini yang kemudian yang harus kita gali pada diri kita. Kan yang sekarang beda. Nih ngaji kayak begini nih, apa yang terjadi? Sibuk sama handphone, bikin status. Alhamdulillah pagi ini ngaji di Masjid Jami Al-Barkah. Itu begitu, bikin status. Buat apa? Buat bilang orang kalau kita ini orang yang soleh. Malam tahajud, tahajud mah datang kita tahajud, man kita bikin status. Alhamdulillah nikmat betul malam ini beribadah di hadapan Allah. Buat apa? Buat kemudian orang lihat status kita, biar kita dibilang orang yang soleh, pakai sorban panjang kita, kerudung panjang kita, biar kita disebut ustadz, biar disebut kiai, biar disebut pak haji. Kalau pulang haji nggak dipanggil haji, marah kita. Ini ibadah kita. Ibadah kita baru sekedar kokoh, baru sekedar jilbab, baru sekedar sorban dan sarung. Belum sampai kemari. Makanya hidup kita masih susah, hidup kita kemudian masih berantakan, karena Allah belum ada dalam prioritas hati kita. Lihat Bahran al-Majusi, walaupun Allah belum ada dalam dadanya, syahadat belum ada dalam mulutnya, tapi amilan salihan yang dia lakukan di ujung perjalanan hidupnya, zinahnya anaknya dengan anaknya nggak dihitung sama Allah, zinahnya dia sama anaknya sendiri yang dinikahkan nggak dihitung sama Allah, tapi kebaikan dia terhadap seorang janda yang miskin, yang kelaparan, anak-anaknya nggak makan, gara-gara malu si janda minta-minta sama orang lain, kemudian menggetarkan arasnya Allah, membangunkan Nabi untuk menjadikan mimpi dalam Abdullah ibn Mubarak untuk memberikan salam terhadap Bahran al-Majusi. Apa yang dilakukan Bahran, Allah ridho. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang kemudian amilan salihan, melakukan amal saleh. Kata baginda, kata Allah dalam Al-Quran, wala yajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang kemudian melakukan amal saleh akan diberikan ganjaran lebih bagus dari apa yang telah dia lakukan. Makan doang, ngasih makan doang, segitu doang Allah kasih surga buat Bahran al-Majusi. Apalagi kita yang orang Islam, iman ada dalam dada kita, syahadat ada dalam setiap lisan kita, dalam setiap salat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Surga Allah kasih buat Bahran, arduhas samawati wal ar'uiddat lil muttaqin, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka kalau orang yang beramal saleh, bagus dia punya amal. Yang pertama, hayatan thayyibatan, hidupnya bakalan enak. Ini orang-orang tua kita, coba lihat, belajar dari orang tua kita. Nggak kaya orang tua kita, nggak pintar, tapi ilmunya dipakai. Masalah kita orang-orang yang muda, lahir di era 80-an, ilmu banyak, S1, S2, S3, profesor, bahkan doktor profesor yang kemudian dimiliki dalam jabatan kependidikan kita, tapi jauh kita dari amal. Tuh orang tua kita dulu kalau bikin pagar tuh ya bukan besi. Kita mah sekarang kalau bikin rumah pagarnya besi.
pagarnya tembok. Nggak ada yang kemudian diajarkan dalam simbol itu. Orang tua kita dulu kalau kemudian dia mau pagar rumah tuh pakai lanjaran ubi tuh, pohon ubi stela tuh. Kenapa kemudian pakai pohon ubi stela lagi didiri-diriin, kemudian dikasih bambu panjang? Besok kemudian kena hujan tuh pohon ubi ya, singkong tuh ya, numbuh mentik. Begitu mentik daunnya, banyak orang yang minta, "Pak Haji, saya minta daun singkongnya ya." Ya, silakan. Dipetik atasnya. Pelit orang tua kita ndak. Pengen ngajari nama kita sama anaknya. Tong, tuh lihat hidup tuh kayak pohon singkong, dipetik tunasnya. Mati memang tidak ada tunasnya pada hari ini, tapi besok 2-3 hari bakalan mentik 2 cabang baru. Begitu hidup yang diajarkan sama orang tua kita. Ndak pinter orang tua kita mandi pakai amalnya. Kalau pulang dari mana-mana, nih kalau kita mah nih generasi 80-90-an kan begitu. Acara tahlil, ngaji dari mana-mana, kata tuan rumahnya bungkus. Ah, malu, bungkus lontong atu, pisang atu. Ternyata dilakukan sama ayah-ayah kita, dilakukan sama orang tua kita, apalagi ibu-ibu tuh kalau ngaji. Yang kebetulan acara akikahan, mau bawa tasnya gede-gede, ya, kue basah masuk, pisang masuk, semuanya. Bukan kemudian dia rakus, nah, emang ada dalam kitabnya. Dalam kitab kami Utugian min su'bil iman, dari cabang-cabang keimanan, orang tua kalau pulang ke rumah nenteng makanan, mau dimakan mau kagak, terus anak yang ada di rumah, bini yang ada di rumah seneng tuh ama bawaan, dosa kita digugurin ama Allah. Kan ada kisah satu ketika ada orang gak pernah ibadah, gak pernah melakukan kebajikan, kerjanya bikin dosa, bikin onar, tapi sering kalau pulang tuh nenteng apa-apa. Nabi sampai diomelin sama Allah, hadis qudsinya datang. Kata Allah bilang, "Hei Muhammad," tatkala ada orang bilang, "Ya Rasul, saya sudah berzina, saya udah begini. Kata Nabi, "Hah?" Nabi bilang, "Hah?" Nabi nggak pengen nguarin hadis. Kemudian tuh sahabat bilang, sampai 3 kali kata Nabi, "Nggak, Allah nggak mau maafin kamu." Datang malaikat Jibril, "Ya Rasul," balik ngomongin lagi tuh sama orang. Kenapa? Nggak, si fulan pengen bertaubat atas dosanya. Nggak ada kebaikan wahai Jibril atas seorang tersebut. Nah, dia selalu menyenangkan anak-anak di rumahnya dengan tentengan dari mana-mana. Itu menjadi kafarat dari dosanya. Nabi nangis. Makanya orang tua kita kalau dari mana-mana, walaupun cuman pisang kue, dibawa ke rumah kita, dibawa buat anaknya, seneng girangnya bukan main tuh anak. Itu jadi kafarat buat dosa kita. Kan orang-orang zaman 80-90 yang kelahiran 90-an tuh nggak mau yang begitu. Wah, malu. Enteng biasa kejual dah. Buat yang ada di rumah, tuan rumahnya aja. Nah, makanya orang tua kita mah hidupnya tenang. Begitu. Wala yajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan ganjar dengan pahala yang besar. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari potensi iman itu ada dalam diri kita. Manfaatkan,
Maka dalam Al-Quran Allah sampai bersumpah dengan kata waktunya, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, demi waktu, perputaran setiap harinya, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, imannya benar, ditambahkan dengan wawunya wawu atab, tapi maknanya ba'da tartib, yang kemudian wa amilus solihat, orang yang beriman maka akan memunculkan amal-amal yang soleh. Kalau ada orang yang beriman tapi enggak soleh amalnya, ingat, imannya adalah kedustaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya pura-pura, imannya pura-pura. Sebab apa? Iman yang sempurna akan menghantarkan pelakunya menjadi orang-orang yang beramal saleh. Baik, ini yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Bukan maksud menggurui, tapi dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Naikin tahapnya. Jadi hidup kita, ibadah kita. Maka dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Nabi mengatakan dalam wasiatnya terhadap Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau ada orang usianya sudah 40 tahun dan takbirnya belum bisa menggetarkan hati dan meneteskan air matanya, periksa kembali keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, takbir solatnya tidak bisa menggetarkan hatinya dan meneteskan air mata karena sebab kebesaran Allah, maka kata Sayyidina Ali, kata baginda Nabi terhadap Sayyidina Ali, periksa keimanannya kepada Allah. Tuh, maka bisa membengkelin hati, yang bisa kemudian meriksa hati kita. Siapa? Guru-guru kita duduk di majelis ilmu. Nah, itu begitu. Ini cara membengkelin hati kita. Biar disiram nih hati kita. Biar diberikan hidayah hati kita lewat duduk dengan orang-orang soleh, mendengarkan petuah-petuah kesalihan orang-orang sebelum kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada sesi pertanyaan, dipersilakan. Baik, sehingga untuk jamaah bapak atau jamaah ibu yang ingin bertanya, dibuka untuk satu jamaah bapak dan satu ibu. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Waktu yang ada ini saya gunakan untuk bertanya. Apa yang Pak Ustadz sampaikan ini memberikan suatu kebahagiaan buat saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan, perbuatan orang-orang kafir yang saya tahu selama ini itu ditolak sama Allah. Dia hanya baik di dunia saja, tapi tidak sampai kepada Allah di akhirat. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama saya jawab ya. Orang kafir itu, orang non muslim itu kayak orang ngikut sekolah. Ikut sekolah nih orang, apa SD, apa SMP, apa SMA, apa kuliah, ngikut belajar dari pagi, masuk pagi, pulang siang, gurunya ngajarin dia ngikut, ya. Terus kemudian begitu kemudian bikin PR, ngerjain PR, dia tuh begitu, semuanya dikerjain. Man kesalahan orang Nasrani, orang non Muslim nih, orang daftar waktu pertamanya. Jadi begitu orang-orang dikasih kunci ijazah, begitu lulus, dia mah orang lulus. Lah bagaimana mau lulus?
orang daftar juga kagak sekolahnya, man ngikut sekolahnya. Daftarnya apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang membedakan. Maka kesolehan-kesolehan orang Nasrani, kesolehan-kesolehan orang non-muslim ya cukup buat kehidupan di dunianya. Itu begitu. Maka tatkala kemudian kan Allah mengatakan dalam lisan Nabi, Nabi itu la yantiku in huwa illa wahyu yuha. Nggak bakalan ngomong Nabi kecuali itu wahyu dari Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan di alam bumi ini dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yahudiyan, nasraniyan au majusiyan. Maka nanti bukan bapaknya makna abau itu, lingkungan bi'ah. Maka nanti lingkungannya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini kalau manusia yang non muslim. Nah, kita mah bersyukur ya, maka ittifaq ulama mujtahid dalam kajian tauhid, kalau orang muslim nanti anaknya pasti muslim, nggak harus syahadat lagi. Tapi kalau orang yang non muslim kemudian anaknya lahir, kalau dia pengen dianggap muslim maka dia harus syahadat halan pada saat itu. Nah, nanti anaknya itu bi'ahnya, lingkungannya. Nah, maka dalam Al-Quran yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ada kalimat dalam ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ghairil maghdub, ada waladdallin. Al-maghdub ini adalah orang yang dibenci, kaum yang dibenci oleh Allah. Siapa? Tuh orang-orang Israel tuh yang dibenci sama Allah. Ya, dia dibenci sama Allah. Ada kemudian ad-dallin, orang-orang yang kesasar. Siapa? Orang yang meyakini terhadap ketuhanannya Nabi Isa alaihissalam. Saudara-saudara kita yang Nasrani itu adalah dia sih pengen ketemu sama Allah, man dia yakinin ada trinitas dalam keimanannya, sehingga dia termasuk orang yang zalim. Maka seperti Irene Handono, seorang pastor birawati terkenal, bahkan seorang misionaris, kemudian kok bisa masuk ke dalam agama Islam karena dia udah ketemu jalan yang kesasarnya. Maka potensi keimanan itu dari setiap manusia yang ada di alam dunia ini semuanya punya potensi iman. Karena dulu waktu di alam ruh sama-sama bilang qalu bala syahid. Nah, man lingkungannya bikin dia jadi begitu. Nah, ada orang yang muslim kok kemudian dia lari dari agama Islamnya. Ini termasuk dolil, zalimin, maghdubi alaihim waladdallin, orang yang kesasar juga, kesasar keimanannya. Itu begitu. Maka mereka orang-orang non muslim yang tatkala dia beramal, maka amalnya cukup di dunia, tidak menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nggak daftar dia. Itu begitu. Kayak orang sekolah besok sudah dapat ijazah, dia emang nggak dapat ijazah. Emang apa? Ya orang namanya kagak ada. Tuh. Ada lagi. Untuk jamaah itu ada yang bertanya. Silakan. Kalau beda mungkin kita tutup aja ya. Cukup ya. Oke, baik. Lanjut. Ya. Baik, terima kasih atas segala sesuatunya. Saya cuma ingin berbagi satu informasi, begitu. Artinya di mana tempat kemudian ini saya sampaikan, keinginan kita terbesar adalah menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu yang kelima, ini adalah pergi haji. Pergi haji sekarang tuh lama waktunya. Dibuat kita nih di Tangerang, termasuk Provinsi Banten, nunggunya sekitaran 27 sampai 30 tahun sekarang. Jadi lama betul.
Saya kemudian dapat amanah ini mah dari mertua, gitu. Kenal Ke Sobron kan ya, nah, itu mertua saya. Jadi dia bilang, sesakur, dia bilang kalau ada orang Celduk, orang mana saja begitu yang mau berangkat haji, langsung berangkat, nggak harus nunggu sampai bertahun-tahun. Hajinya tetap haji reguler, itu begitu. Tapi bisa langsung berangkat besok tahun 2025. Kemarin mertua bawa hampir 62 jamaah. Jadi haji reguler percepatan, baik dia sudah punya kuota atau belum punya kuota, bisa langsung berangkat besok tahun 2025. Biayanya lumayan begitu, di bawah biaya plus, di bawah biaya furoda. Ini mah hajinya haji plus, haji reguler. Jadi pisahnya pisah pemerintah, bukan yang kayak kemarin kita lihat di TV, di handphone tuh, di media sosial mereka pakai pisahnya pisah ziarah. Jadi diuber-uber sama askar tuh begitu, akhirnya ibadahnya nggak benar. Ini mah tetap yang nguarin visanya pemerintah Republik Indonesia depan gitu, cuman harganya rada lumayan, 200 juta tuh begitu. Jadi misalnya udah punya kuota, enggak apa-apa, daftar aja begitu. Nanti begitu visa hajinya turun, ibu bapak boleh ngebatalin atau narik itu yang kemudian sudah di store ke Departemen Agama dan di bank begitu, atau kemudian mau berangkat haji lagi sambil nunggu pada waktu yang lama itu silakan. Jadi kalau ada yang mau daftar bisa ke saya di pesantren Pondok Pesantren Darul Muti'ah, yang lumayan itu 200 juta. Tadinya saya tanya, kok bisa begitu, Bi? Iya, karena memang misal Kemenag itu udah mesen 100 tiket haji, begitu kemudian pas waktu pelunasan itu yang masuk cuma 50, udah pada balik yang usia-usia tua udah dinaik-naikin begitu. Kemudian ditambah lagi ada yang sebab meninggal, ada yang kemudian begitu di check up itu kadang-kadang penyakitnya nggak bisa mengizinkan dia untuk kemudian berangkat haji. Nah itu kadang-kadang masih sisa tuh setengahnya pemerintah Indonesia, sedangkan hotel di sana sudah dibayar lunas, makan udah dibayar lunas untuk misalnya 100 orang itu, sedangkan yang berangkat cuman 60 atau 50. Nah ini kemudian dijual oleh pemerintah untuk mereka-mereka yang mau percepatan haji di tahun itu. Jadi misalnya di 2025 nih, Bapak Ibu mau berangkat, saat saya mau berangkat misalnya, boleh langsung bisa. Udah ada berapa orang dari luar daerah juga kita terima. Kalau di Bandung, Jawa Barat itu sekitar 250. Di Surabaya kemarin saya punya teman juga itu sudah diangkat 300 juta. Jadi memang kalau di Surabaya kan hampir 35 tahun nunggunya di Surabaya itu. Jadi memang semakin tinggi keinginan orang berhaji, maka antriannya makin panjang. Jadi kalau ada jamaah berminat untuk haji reguler percepatan, jadi hajinya haji reguler begitu ya, 41 hari perjalanan pulang pergi, kemudian hotelnya juga hotel yang resmi pemerintah, visanya juga visa resmi, jadi bukan lagi visanya visa wisata ataupun ziarah dan yang lain. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi man unzila 'alaihil Fatihah. Allahumma yassir umurana, Allahumma balligh maqasidana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.